Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiruljo dalam ASP Channel. Senang sekali sore ini saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya. Salam cerdas. Oke, sore hari ini semua mata, semua telinga, semua pandangan tertuju di Mabes Polri. Tentu kita tahu hari ini Mabes Polri sedang mengundang Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi kaitan dengan pernyataan-pernyataan yang selama ini sangat kontroversial. Nah, hal apa saja yang perlu kita ketahui berkaitan juga dan juga pasal-pasal apa yang kemungkinan itu akan diterapkan oleh Mabes Polri kepada Panji Gumilang, ya. Nah, untuk melihat secara lebih detail kita baca dan nanti kemudian kita bahas ya secara lebih menyeluruh ya. Dari Tribun Cirebon, pimpinan Az-Zaitun Panji Gumilang penuhi panggilan Bareskrim terkait kasus dugaan penistaan agama. Jadi langsung di sini adalah penistaan agama. Nah, menjadi pertanyaan ya, kemudian apa yang menjadi landasan ya kalau kemudian Mabes Polri itu akan penerapan. Nah, penerapan tentang penistaan agama itu diatur di dalam pasal 156A KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Ya, meskipun kita sudah mempunyai kitab KUHP baru, tapi ini kan baru nanti, masih belum bisa dilakukan hari ini. Nah, di sini sangat jelas ya, sangat jelas bahwa bunyi dari pasal 156A dan ini satu-satunya pasal dalam KUHP kita yang menyatakan tentang penistaan agama. Ini menjadi penting bagi kita. Pasal 156A dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ya, barang siapa dengan sengaja di muka umum, ya, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Kita tahu kalau Panji Gumilang itu menyampaikan hanya untuk dirinya sendiri, pemikiran-pemikirannya hanya untuk dirinya sendiri, tentu ini tidak masuk unsur penistaan. Tetapi kemudian ketika itu disampaikan, disitulah batas di mana ini menjadi pidana. Ya, kalau itu tidak disampaikan, tentu itu bukan pidana. Tetapi karena ini disampaikan dan untuk diketahui, di-share melalui media sosial, maka ini menjadi pidana. Dalam pasal 156A jelas sekali yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita sangat banyak sekali. Ada hal yang sangat esensial di mana Panji Gumilang itu menyatakan tentang bagaimana wanita boleh wanita untuk khutbah ya, saya nggak tahu apakah khutbah Id, apakah khutbah Jumat. Tetapi yang jelas selama ini ketentuan ini menjadi problem bagi tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kemudian kita tarik di sini ya, memang ini ada perbedaan pendapat ya, tetapi kalau ini sudah menjadi pemahaman-pemahaman yang syar'i yang menyentuh tentang pokok-pokok keimanan, ya, maka ini akan masuk. Wah, ini merupakan satu penistaan agama. Nah, kemudian yang kedua, ketika Panji Gumilang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Quran itu adalah kalamullah. Dan itu merupakan rukun iman kita sebagai umat Islam. Nah, kalau kemudian Panji Gumilang menyatakan bahwa Quran itu bukan daripada kalamullah, tetapi Quran itu hasil daripada hasil dari Nabi Muhammad SAW, maka ini tentu menyentuh tentang aspek keimanan. Ya, nah sementara kita paham bahwa rukun iman itu adalah percaya kepada Al-Quranul Karim. Dan ketika berbicara tentang Al-Quranul Karim, pemahaman secara keimanan kita itu datangnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian Panji Gumilang
itu menyatakan bahwa itu dari Nabi Muhammad SAW, tentu ini penyimpangan. Kalau itu hanya pemahaman sendiri, ya, penyimpangan hanya untuk diri sendiri, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemudian ini dipublish, disampaikan kepada muka umum, maka ini akan masuk pada unsur pidana, ya. Jadi satu jelas sekali di situ. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kaitan dengan Az-Zaitun? Tentu pada perspektif ini kita tidak mengkaitkan, ya, tidak mengkaitkan antara Az-Zaitun dengan Panji Gumilang, ya, kecuali nanti dalam pengembangan, ya, nanti dalam pengembangan ada pihak-pihak yang terlibat di sana, ya, pihak-pihak yang terlibat di sana, ya, kita tidak tahu, ya kan, karena polisi sudah pasti sudah memanggil, ya, sudah memanggil para saksi ahli, kemudian juga sudah memanggil Majelis Ulama Indonesia, ya kan, yang akan dimintai keterangan sebagai saksi, ya. Bagaimana menurut ahli, bagaimana menurut Majelis Ulama Indonesia. Berbicara tentang siapa yang ahli di sini, tentu harus lembaga independen, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, berikutnya kita akan baca sedikit tentang dari Tribun Cirebon. Pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang terlihat hadir dalam panggilan pertamanya pada Senin 3 Juli 2023 di Bareskrim Polri. Dia datang bersama rombongan sekitar pukul 13.57 waktu Indonesia Barat, mengenakan pakaian setelan jas berwarna biru. Saat ditanya awak media, Panji Gumilang hanya tersenyum dan mengangkat kedua jempol tangan sambil terus menerobos awak media yang meminta keterangan. Ya, di Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Cuhandani mengatakan pemanggilan pertama Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi dalam kasus dugaan penistaan agama. Jadi jelas, ya, Polri itu sudah menyatakan dugaan penistaan agama. Artinya arahnya kita sudah jelas, ya. Arahnya kita sudah jelas. Dan unsur-unsur pasal juga nanti akan yang disertakan di sana adalah unsur pasal apakah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu memenuhi unsur pasal 156A KUHP. Yang bersangkutan saat ini kita klarifikasi dalam rangka penyelidikan, di mana penyelidikan ini terkait penistaan agama yang dilaporkan, ujar Cuhandani di Bareskrim Polri Senin, ya, hari ini berarti. Selain itu, Panji Gumilang disebut akan memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan penistaan agama yang diduga dilakukan olehnya di Az-Zaitun. Ya. Banyak bertanya kepada saya juga, bagaimana dengan Az-Zaitun? Memang kita harus jujur akui, dimungkinkan ada hubungan antara Panji Gumilang dengan Az-Zaitun. Tetapi dalam pokok persoalan ini, ya, dalam penistaan agama ini adalah Panji Gumilang, bukan Az-Zaitun. Ya, tentu dalam penyelidikan ini menjadi salah satu pintu masuk saja dari pemerintah, pintu masuk dari kepolisian untuk melihat, menggali fakta apa sebenarnya, bagaimana keterkaitan antara Panji Gumilang, ya, dengan pernyataan-pernyataannya. Tidak menutup kemungkinan ketika kemudian dari mana aliran dananya. Kita tahu ada kurang lebih, menurut Pak Profesor Mahfud MD itu ada kurang lebih 250 sekian rekening atas nama Panji Gumilang. Ya, tentu kita sebagai orang yang ya agak mempertanyakan juga ketika seseorang mempunyai cukup banyak rekening. Ya. Sah-sah, ya. Tetapi ini akan menimbulkan tanda tanya yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya atas nama Panji Gumilang. Ya, selain itu juga kemudian banyak juga ex-NII, ya, yang mengatakan KW9 yang menyatakan ada hubungannya antara Az-Zaitun dengan Panji Gumilang. Terlepas adanya hubungan antara Panji Gumilang dengan Az-Zaitun, tetapi dalam permasalahan ini harus dipisahkan. Permasalahan tentang Az-Zaitun ini secara terpisah, penyelesaiannya nanti adalah secara administrasi, ya kan? Kemudian terhadap Panji Gumilang ini penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum pidana.
atas pernyataan-pernyataan yang disampaikannya. Ya, beberapa kali di awal sebelum adanya pemanggilan ini kita juga sudah sampaikan ya, agar Pak Panji Gumilang itu jangan melapor kontroversi. Sudah menjadi sorotan publik, tapi justru dia malah mengeksplor. Sepandai-pandai tupai melompat tetap saja akan jatuh. Dan ini menjadi pintu bagi Pak Panji Gumilang. Saat ini penyidik sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan klarifikasi terhadap saksi kepada ahli untuk membuktikan apakah perkara-perkara ini bisa dilaksanakan penyidikan lebih lanjut, kata Juhandani. Diketahui Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila FAPP Ihsan Tanjung. Laporan dugaan penistaan agama dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP-B1-6-1/2023-6/2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Dalam laporan itu Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penistaan agama. Panji Gumilang dinilai menistakan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al-Zaitun. Ya. Sekali lagi bahwa kita perlu juga sampaikan kalau Panji Gumilang itu menyampaikan untuk dirinya sendiri, maka tidak terkena dengan delik pidana. Tetapi ketika kemudian Panji Gumilang menyiarkan itu, maka dia akan terkena delik pidana. Ya. Nah, sekali lagi, bagaimana hubungannya dengan dugaan-dugaan adanya hubungan dengan NI KW9, yaitu persoalan yang terpisah. Ya kan? Mabes Polri sebenarnya sudah punya hasil dari penyelidikannya. Apakah kemudian ini akan ditetapkan ya atau dinaikkan menjadi penyidikan, kita akan lihat. Tetapi informasi ini akan dikebut secara cepat dan esok itu kalau dimungkinkan itu akan dilakukan gelar perkara. Nah, ketika gelar perkara dan kemudian ditetapkan dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka nanti bukan lagi klarifikasi ya, tetapi pemanggilan sebagai apakah di situ juga pada akhirnya sudah ditetapkan sebagai saksi terlapor, kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian para netizen menyampaikan juga, apakah kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian Panji Gumilang pada akhirnya kemudian dipenjara? Dalam pasal 156A itu memang disampaikan, dijelaskan bahwa ketentuan pidananya itu adalah 5 tahun yang bisa dimungkinkan. Ya, ini sekali lagi, karena kan ada aspek subjektivitas. Dari aspek subjektivitas, apakah Panji Gumilang itu dinilai kemudian bisa dapat langsung ditahan? Ya nanti kita sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Ini tentu pertimbangan-pertimbangan dari Mabes Polri. Ya, apakah kemudian Panji Gumilang akan mengulangi hal yang sama, akan menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Ya, kita akan tunggu bersama bagaimana proses yang sedang dilakukan oleh Mabes Polri. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat ASP. Nah, kemudian juga apakah ketika kemudian ditetapkan ya setelah dipenjara kemudian langsung divonis? Tidak. Tentu kemudian nanti setelah bukti-bukti cukup, ya, penyidikan cukup, ya, maka kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jaksa lah yang nanti akan memberikan tuntutan di muka persidangan, ya, di muka persidangan. Nanti akan dituntut berapa tahun, ya kan? Kemudian dalam proses itu, ya, ya di tingkat pertama di pengadilan negeri, ya, maka kemudian apakah terdakwa, katakanlah terdakwa, kemudian dituntut berapa tahun? Setelah dituntut, kemudian akan divonis berapa tahun? Apakah ini sudah selesai? Tentu tidak. Nanti bisa banding, ya, bisa banding. Apakah ini sudah selesai? Tidak, tentu masih ada kasasi, ya kan? Kalau kemudian kasasi tidak ada upaya hukum lain, apa upaya hukum lain itu? Yaitu PK. Apabila ada novum,
Ya, apabila ada novum maka bisa jadi PK, ya kan? Tapi ketika PK dilakukan itu tidak menghalangi proses eksekusi, ya. Jadi eksekusi tetap bisa berjalan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya bagaimana kaitan dengan Az-Zaitun? Ya, mungkin ini secara terpisah. Ya, ini secara terpisah dan ini sifatnya adalah administrasi. Ya, Pak Mahfud MD tentu harus melakukan koordinasi, ya, bukan hanya terhadap institusi Polri, institusi kejaksaan, ya, pengadilan, tetapi juga harus koordinasi pula dengan Kementerian Agama maupun juga Kementerian Pendidikan. Ini akan dibawa kemana? Kalau memang ternyata bahwa pesantren itu ditemukan, ditengarai dan pada akhirnya ditemukan ada penyimpangan, ya tentu harus ada proses penyelesaian itu. Ya, yang perlu kita kasihani adalah para alumni Az-Zaitun. Jangan sampai kemudian masyarakat menghukumi, ya, secara sepihak. Kita juga kasihan juga, kita juga tidak menginginkan hal itu terjadi, ya. Para alumni tentu mereka akan hanya ingin bersekolah di pesantren itu, kecuali pada akhirnya para alumni itu memberikan pembelaan yang tidak memiliki dasar, itu lain masalah, ya. Atau bahkan kemudian pada berikutnya kemudian ada keterkaitan dengan NI misalkan, tapi kita tidak bahas itu. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita dan juga ini merupakan sikap tegas daripada pemerintah yang merupakan aspirasi masyarakat dan agar juga menghentikan langkah Panji Gumilang yang melakukan berbagai keresahan yang selama ini tidak henti-henti, meskipun Pak Wakil Ketua MPK kemarin mengatakan bahwa ini ada upaya-upaya, ya, sandiwara dan lain sebagainya, tapi kita abaikan itu dulu, ya. Itu saja, ya, semoga ini memberikan manfaat bagi kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi